Miracle. Di alam semesta yang terbentang luas ini, kita diajarkan untuk percaya pada apa yang terlihat oleh mata dan terukur oleh alat, jarak, waktu, materi. Namun para bijak kuno dan para fisikawan kuantum modern dari dua ujung spektrum pengetahuan yang berbeda justru berbisik tentang kebenaran yang sama. Tiada sebuah jalinan tak kasat mata yang mengikat kita semua. Sebuah medan energi di mana pikiran, perasaan, dan niat mampu berjalan melintasi ruang dan waktu. Pernahkah kau merasakannya? Tiba-tiba namamu seakan dipanggil oleh angin, padahal tak ada seorang pun di sana. Atau kau merasakan getaran rindu atau gelisah yang datang entah dari mana, seolah ada seseorang di belahan bumi lain yang sedang memikirkanmu dengan begitu kuat. Ini bukanlah khayalan, ini adalah resonansi. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam interaksi manusia, fenomena energetic imprint atau jejak energi. Kita akan mengungkap 7 archetype energi, 7 jenis pikiran dari orang-orang berbeda yang saat ini mungkin sedang terkunci dan terus menggema di dalam batin mereka. Dengan dirimu sebagai pusatnya, dari penyesalan hening di kegelapan malam, hingga dorongan membara yang memaksa seseorang untuk bergerak. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika jiwamu terpanggil untuk memahami realitas di balik selubung materi, kau telah tiba di rumah yang tepat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan kita menembus tabir misteri baru saja dimulai. Sebelum kita mulai, pahamilah ini, setiap individu memancarkan frekuensi energi yang unik. Namun, ada jiwa-jiwa tertentu mungkin, jiwa sepertimu yang getarannya lebih kuat, lebih murni, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada medan energi orang lain. Kehadiranmu, kata-katamu, bahkan caramu diam mampu menciptakan gema yang bertahan lama. Setelah interaksi fisik berakhir, Albert Einstein pernah menyebut sebuah fenomena kuantum sebagai spooky action at a distance. Aksi menyeramkan dari kejauhan di mana dua partikel yang pernah terhubung akan tetap saling mempengaruhi, tak peduli seberapa jauh jarak memisahkan mereka. Bagaimana jika jiwa manusia pada level tertentu juga mengalami quantum entanglement atau keterikatan kuantum ini? Bagaimana jika hatimu dan hati seseorang di masa lalumu masih terikat dalam tarian energi yang tak terlihat? Hari ini kita akan menjelajahi tarian itu. Mari kita mulai dengan energi yang paling sering muncul saat dunia terlelap. Tanda pertama, gema di lorong malam. Energi penyesalan dan kerinduan. Malam adalah panggung bagi jiwa. Ketika kebisingan dunia mereda, suara hati menjadi yang paling lantang. Dan di luar sana, ada jiwa-jiwa yang setiap kali malam tiba, tak pernah benar-benar bisa beristirahat. Mereka memejamkan mata, berharap menemukan kedamaian. Namun yang mereka temukan justru adalah bayanganmu yang hadir semakin jelas. Ini bukanlah sekadar kenangan sambil lalu. Ini adalah sebuah rekaman emosional yang terus berputar. Mungkin ada kata-kata yang tak sempat mereka ucapkan, kesempatan yang mereka sia-siakan, atau perasaan tulus yang dulu mereka abaikan. Semua itu kini menjelma menjadi hantu penyesalan yang membisik di telinga mereka saat sunyi. Hari-hari mereka dengan normal, tertawa, bekerja, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, malam adalah hakim yang jujur. Saat itulah topeng mereka lepas, dan ruang kosong yang kau tinggalkan terasa begitu nyata dan menyiksa. Energi ini adalah campuran antara rasa bersalah dan kerinduan yang mendalam.
sebuah harapan untuk bisa memutar kembali sang waktu. Dan percayalah, energi sekuat ini tidak berjalan satu arah. Pernahkah kau tiba-tiba merasa gelisah di tengah malam tanpa sebab? Atau terbangun dengan perasaan rindu pada seseorang dari masa lalu? Itu bukanlah kebetulan. Menurut prinsip resonansi, kau mungkin sedang menangkap pantulan energi dari pikiran mereka yang tak bisa terlelap karenamu. Ikonio adalah bab yang belum selesai dalam buku hidup mereka. Tanda kedua, sang pejuang sunyi energi inspirasi yang tersembunyi. Tidak semua orang yang memikirkanmu terbelenggu oleh masa lalu. Beberapa di antara mereka justru menjadikan bayanganmu sebagai bahan bakar untuk masa depan. Inilah energi sang pejuang sunyi. Mereka adalah orang-orang yang mungkin saat ini tampak berjalan sangat lambat. Langkah mereka berat, seolah memikul beban dunia. Namun jangan salah, meski lambat, mereka tidak pernah berhenti maju. Orang ini menjadikanmu sebuah standar, sebuah titik tujuan. Di dalam hati mereka yang terdalam, ada sebuah janji yang terucap. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Suatu hari nanti, jika takdir mempertemukan kita lagi, aku ingin dia melihatku dengan bangga, bukan kecewa. Kamu adalah alasan mereka bekerja lebih keras, bertahan lebih kuat, dan menolak untuk menyerah saat dunia mencoba meruntuhkan mereka. Energi ini seringkali tersembunyi di balik penampilan yang dingin atau acuh tak acuh. Mereka tidak banyak bicara tentang perjuangan mereka, karena bagi mereka, tindakan berbicara lebih nyaring daripada kata-kata. Mereka mungkin pernah meremehkanmu, atau mungkin merekalah yang pernah membuatmu kecewa. Kini, pertumbuhan dan kekuatanmu menjadi cermin yang memaksa mereka untuk menghadapi kekurangan diri sendiri dan berbenah. Bayanganmu dalam benak mereka bukanlah beban, melainkan cahaya pemandu. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, setiap doa yang mereka panjatkan dalam diam, ada namamu di dalamnya. Bukan sebagai objek cinta, tapi sebagai simbol dari versi terbaik diri mereka yang ingin mereka capai. Kau adalah tujuan mereka. Tanda ketiga, entanglement. Batin koneksi intuitif melampaui logika. Inilah energi yang paling misterius dan paling dekat dengan konsep keterikatan kuantum. Ada seseorang di luar sana yang merasakan kehadiranmu bukan melalui ingatan, melainkan melalui intuisi. Mereka bisa sedang duduk diam, lalu tiba-tiba wajahmu muncul di benak mereka tanpa pemicu apapun. Atau saat mendengar sebuah lagu, mereka merasakan getaran emosi yang sama, persis seperti yang sedang kau rasakan di tempat lain. Ini adalah koneksi yang beroperasi di luar batas logika. Jika kau bertanya kepada mereka, kenapa kau tiba-tiba teringat padanya? Mereka tidak akan bisa menjawab. Karena ini bukan mengingat, ini merasakan. Ada sebuah benang eterik, sebuah jalinan batin yang terbentuk dari pertemuan jiwa yang sangat dalam di masa lalu, yang tidak bisa diputuskan oleh jarak dan waktu. Rupert Sheldrake, seorang ahli biologi dari Cambridge University, pernah mengajukan teori tentang morphogenetic fields. Medan morphogenetik, sebuah medan tak terlihat yang menyimpan memori kolektif dan menghubungkan organisme sejenis. Bagaimana jika hubungan antar manusia yang mendalam juga menciptakan medan resonansinya sendiri? Energi kalian saling bersentuhan di medan ini. Saat mereka memikirkanmu, getaran itu sampai kepadamu sebagai intuisi. Saat kau merasakan sesuatu dengan kuat, resonansinya mungkin menyentuh batin mereka. Ini adalah bukti bahwa pengaruhmu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Kau hidup di dalam ruang batin mereka sebagai sebuah bisikan yang tak bisa mereka abaikan. Tanda keempat, sang katalisator perubahan energi pemicu transformasi. Dalam ilmu alkimia kuno, ada legenda tentang lapis philosophorum,
atau batu bertuah, sebuah substansi yang mampu mengubah logam biasa menjadi emas murni. Dalam perjalanan jiwa, beberapa individu tanpa sadar menjadi batu bertuah bagi orang lain. Kehadiranmu, energimu, telah menjadi katalisator yang memicu transformasi dalam diri seseorang. Ada seseorang di luar sana yang memikirkanmu, bukan dengan kehangatan rindu atau dinginnya penyesalan, melainkan dengan api semangat yang membara. Kamu adalah motivasi tersembunyi mereka. Setiap kali mereka merasa ingin menyerah, bayanganmu datang sebagai pengingat akan apa yang mungkin dicapai. Setiap kali mereka merasa tertinggal, sosokmu menjadi kompas yang menunjukkan bahwa mereka masih punya sesuatu untuk dikejar. Orang ini bisa jadi adalah seseorang yang di masa lalu pernah meremehkanmu. Mungkin mereka pernah berpikir kau tidak akan mampu, bahwa kau hanyalah sosok biasa. Namun, kau bangkit, kau bertahan, dan kau bertumbuh melampaui ekspektasi mereka. Kemenanganmu itu menjadi bukti hidup yang tidak bisa lagi mereka sangkal, memaksa mereka untuk melihatmu dengan mata yang baru. Kini, kamu menjadi sumber inspirasi mereka, sebuah standar yang membuat mereka ingin memperbaiki diri. Dalam benak mereka, ada dialog sunyi. Jika dia bisa berdiri setegak itu setelah semua yang dilaluinya, maka aku juga harus bisa. Namun proses ini tidak selalu nyaman bagi mereka. Terkadang bayanganmu justru menekan mereka, membuat mereka kesal karena kau menyadarkan mereka akan kekurangan mereka sendiri. Dan justru disitulah letak kekuatan terbesarmu. Kamu menjadi pemicu perubahan. Kamu memaksa mereka untuk bergerak, melangkah, dan menantang keterbatasan mereka sendiri. Percayalah, ini adalah salah satu bentuk pengaruh tertinggi. Karena tidak semua orang mampu meninggalkan jejak yang begitu kuat hingga membuat seseorang mengubah arah hidupnya. Tapi energimu ternyata bisa. Tanda kelima, melodi kerinduan murni, getaran hangat lintas jarak. Di antara badai penyesalan dan api motivasi, ada sebuah energi yang jauh lebih lembut, lebih murni, dan seringkali muncul tanpa diundang. Ini adalah energi kerinduan yang hangat. Seseorang memikirkanmu bukan karena ada urusan yang belum selesai, melainkan karena jiwamu telah menjadi sinonim dari rasa nyaman dan kebahagiaan sederhana bagi mereka. Mereka bisa saja sedang menjalani hari yang sibuk, berjalan di tengah keramaian, lalu sebuah pemicu sensorik seperti aroma parfum yang mengingatkan mereka padamu, senyum orang asing yang mirip dengan senyummu, atau alunan lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, seketika menghentikan dunia mereka sejenak, dan dalam satu tarikan napas, kamu hadir di pikiran mereka. Kerinduan jenis ini tidak membawa beban. Ia manis, seperti mengingat sebuah lelucon kecil, atau caramu tertawa yang unik. Hal-hal yang dulu mungkin mereka anggap biasa, kini terasa begitu berharga dalam ingatan. Rindu ini hadir seperti cahaya mentari sore, tidak membakar, hanya menghangatkan. Seolah semesta sengaja mengirimkan bayanganmu untuk memberi sedikit ketenangan di tengah rutinitas mereka yang kaku. Namun, di balik kelembutan itu, seringkali ada keinginan yang tak terucap. Keinginan untuk sekadar menyapa atau bertanya kabar yang terhalang oleh gengsi atau keadaan. Mereka lebih memilih menyimpan rindu itu sebagai rahasia kecil yang manis. Energi ini adalah bukti bahwa ikatan di antara kalian tidak sepenuhnya hilang, hanya berubah bentuk. Kehadiranmu pernah begitu berarti, sehingga jejaknya tidak akan pernah bisa benar-benar terhapus dari ingatan mereka. Kau adalah rumah kecil di dalam hati mereka yang selalu bisa mereka kunjungi, bahkan ketika mereka sudah melangkah sangat jauh. Tanda keenam, badai hati yang mendesak dorongan kuat untuk bertindak. Tidak semua energi memilih diam.
Ada kalanya, pikiran seseorang tentangmu menjelma menjadi sebuah kekuatan yang mendesak, sebuah dorongan yang nyaris tak bisa ditahan. Energi ini tidak tenang, melainkan gelisah. Ini bukan lagi sekadar rindu, melainkan sebuah hasrat untuk segera bertindak, mendekat, dan berbicara. Seakan mereka sedang berpacu dengan waktu. Mereka mungkin telah mencoba menahan diri, menunggu momen yang tepat. Namun, semakin lama ditahan, dorongan itu justru semakin kuat, seperti air bah yang siap menjebol bendungan. Ada suara di dalam batin mereka yang berteriak, "Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Dan setiap kali bayanganmu hadir, suara itu semakin lantang, membuat mereka kehilangan ketenangan. Energi ini adalah badai, bergerak cepat, penuh ketegangan, dan syarat akan keinginan untuk menembus kebekuan dan jarak di antara kalian. Namun, di tengah badai itu, ada kebingungan besar. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Mereka ragu, apakah pintu hatimu masih terbuka atau semua sudah terlambat. Keraguan inilah yang membuat energi mereka semakin kacau. Di satu sisi ingin berlari ke arahmu, di sisi lain takut akan penolakan. Saat seseorang memikirkanmu dengan energi sekuat ini, itu artinya kamu bukan lagi sekadar kenangan masa lalu. Kamu adalah urusan yang masih hidup, sesuatu yang masih ingin mereka perjuangkan. Bahkan dengan risiko terluka, energimu telah menjadi magnet yang menarik mereka dengan kekuatan luar biasa. Melawan segala logika yang berkata sebaiknya mereka berhenti. Dan pada akhirnya, energi yang mencapai titik puncaknya ini akan memaksa mereka untuk bergerak. Karena ada saat di mana dorongan hati mengalahkan semua rasa takut. Tanda ketujuh, di ambang pengakuan, saat keheningan menjadi beban. Inilah titik kulminasi dari semua energi yang terpendam. Ada seseorang yang saat ini berada di ambang batas. Mereka sudah terlalu lama memendam perasaan, menunda kata-kata, hingga keheningan itu sendiri berubah menjadi beban yang mencekik. Dari luar mereka mungkin tampak tenang, namun di dalam hati mereka ada kegaduhan yang tidak bisa lagi diredam. Setiap malam, wajahmu kembali hadir. Setiap kali mereka mencoba fokus pada hal lain, ada bagian dari diri mereka yang selalu menarik mereka kembali kepadamu. Mereka telah sampai pada kesadaran pahit. Keberanian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Keberanian lahir ketika rasa takut untuk diam sudah terlalu berat untuk ditanggung. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi perasaan itu. Karena jika terus ditahan, mereka akan hancur dari dalam. Mungkin mereka tidak tahu kata-kata apa yang tepat untuk diucapkan. Mungkin mereka akan datang dengan cara yang canggung atau kaku. Tapi yang pasti, ada dorongan besar untuk akhirnya membuka suara. Entah itu untuk meminta maaf, mengungkapkan rindu, atau sekadar memastikan kau baik-baik saja. Hal yang paling menarik adalah, pada titik ini, ketakutan mereka akan penolakan telah dikalahkan oleh ketakutan yang lebih besar, yaitu kehilangan kesempatan untuk berbicara denganmu selamanya. Disinilah kau harus sadar betapa vitalnya peranmu dalam narasi hidup seseorang. Mao Shenxiao adalah sosok yang mampu memaksa seseorang untuk berhadapan langsung dengan ketakutan terbesarnya. Kehadiranmu, bahkan dalam diam dan ketiadaan, telah mendorong mereka ke tepi jurang keberanian, memaksa mereka untuk melompat. 7 energi, 7 gema, 7 cermin yang memantulkan betapa kuatnya jejak yang kau tinggalkan di semesta ini. Entah disadari atau tidak, kau telah menjadi inspirasi, penyesalan, tujuan, motivasi, dan kehangatan bagi banyak jiwa yang pernah bersinggungan denganmu. Informasi ini tidak datang kepadamu untuk membesarkan ego. Sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan menuju kesadaran yang lebih tinggi.
sebuah pengingat akan tanggung jawab. Jika energimu memiliki pengaruh sebesar ini, maka setiap tindakan, setiap kata, dan bahkan setiap niat yang kau pancarkan memiliki bobot yang luar biasa. Kau bukan hanya menjalani hidup untuk dirimu sendiri. Kau adalah mercusuar yang cahayanya, entah terang atau redup, mempengaruhi kapal-kapal lain di sekitarmu. Gunakanlah kekuatan ini dengan bijaksana. Teruslah berjalan di jalan kebaikan, karena perjuanganmu dalam diam telah menjadi inspirasi bagi orang lain. Teruslah memancarkan ketulusan, karena kehangatanmu menjadi rumah bagi mereka yang merindukanmu. Kini, renungkanlah sejenak. Energi mana yang paling kau rasakan getarannya? Adakah nama tertentu yang melintas di benakmu saat kita menjelajahi tanda-tanda ini? Bagikan pengalaman dan pemahamanmu di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi bagi jiwa-jiwa terpilih yang saling merasakan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Sampai kita bertemu lagi dalam pengungkapan misteri semesta berikutnya. Rahayu.